dengan saya Ahmad Lutfi dari program studi Manajemen Pendidikan Islam kelas B. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan luar sekolah, yang mana pendidikan luar sekolah merupakan suatu pendidikan yang terorganisis yang dilakukan secara sistematis dan kontinu di luar sistem persekolahan melalui proses hubungan sosial membimbing individu maupun kelompok supaya mempunyai sifat dan cita-cita sosial yang positif guna untuk meningkatkan taraf kehidupan yang akan datang. Dalam pendidikan luar sekolah ini ada beberapa fungsi, di antaranya yang pertama mengembangkan nilai-nilai rohaniyah dan jasmaniyah, dan yang kedua ada mengembangkan rasa cipta dan karsa, dan yang ketiga ada mengembangkan kerjasama dan partisipasi aktif, dan juga ada yang keempat mengembangkan cara berpikir dan bertindak kritis, dan yang terakhir mengembangkan sikap dan moral tanggung jawab sosial. Pendidikan luar sekolah juga mempunyai ciri-cirinya, di antaranya sebagai berikut. Ada karakteristik tujuan, yang mana karakteristik tujuan ini menerapkan hasil belajarnya dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua ada karakteristik waktu, dan yang ketiga ada karakteristik program, yang mana harus diprogram terlebih dahulu, dan yang keempat ada pengendalian program, yakni program itu harus dikendalikan. Yang terakhir ada proses belajar dan pembelajaran, dan juga ada model-model pelatihan dalam pelajaran luar sekolah, pendidikan luar sekolah, yaitu yang pertama ada model magang atau pemagang, yang kedua ada model leadership, dan juga yang ketiga ada model pelatihan kerja, dan yang terakhir ada model pelatihan keaksaraan. Pada pendidikan luar sekolah ada beberapa metode pembelajarannya, di antaranya yang pertama metode diskusi. Pada metode diskusi ini suatu metode yang mendorong tumbuhnya partisipasi yang paling luas dan banyak dan bervariasi. Dan juga ada studi kasus. Studi kasus di sini peserta untuk bisa memecahkan suatu masalah dan atau peristiwa. Dan juga ada kelompok bus. Kelompok bus di sini akan membahas permasalahan yang sama atau berbeda. Yang terakhir bermain peran sendiri atau bermain peran orang lain. Dan juga ada simulasi pengambilan keputusan. Jadi pada akhirnya itu diajarin untuk mengambil keputusan yang pas. Juga ada kuliah, dan juga ada demokrasi panel dan demontatis, dan juga evaluasi pendidikan luar sekolah. Yang pertama yaitu mengetahui penguasaan para peserta untuk berkenalan fakta-fakta yang ada, dan yang kedua ada mengetahui konsep-konsep pemahaman para peserta mengenai konsep dalam materi pelatihannya, dan yang ketiga ada dan juga mengetahui kemampuan peserta dalam melakukan pengkajian suatu masalah dan cara solusi untuk pemecahannya. Dan juga ada tujuan penilaian aspek sikap atau efektif. Yang pertama yaitu harus mengetahui perubahan sikap peserta, seperti contoh itu kejujuran dan tanggung jawab
hasil pekerjaannya. Dan yang kedua ada mengetahui cara berubahnya suatu pemikiran peserta. Dan yang ketiga ada mengetahui tingkat keuletan peserta dalam melakukan pekerjaannya. Dan yang terakhir mengetahui kecepatan dan ketepatan peserta dalam melakukan pekerjaannya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.